Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Martini Suarsa dalam Martini Suarsa Channel. Hari ini dengan tema Me and My Mom. Kenapa hari ini saya mengundang ibu saya di acara program YouTube channel Martini Suarsa? Karena tidak ada yang lebih hebat di muka bumi ini selain doa seorang ibu. Tidak ada maaf yang patut kita kejar kecuali maaf seorang ibu, dan tidak ada yang kita cari di dunia ini kecuali ridho seorang ibu. So, mari kita ikuti kisah saya bersama Me and My Mom. Kentut aku. Oke, udah hadir di studio mini kita My Mom, biasa aku panggil Mama, dan dia adalah nenek dari anak-anakku. Hari ini cakep banget pakai baju. Mau kemana sih, Bu? Mau ke kantor Ibu Martini. Mau ke kantor Ibu Mau Martini ikut- katanya. So, Mau ikut seminar. MS Fams, mama saya ini kalau di kamera, apalagi di video kayak gini, itu selalu dalam kondisi tegang. Padahal aslinya orangnya menegangkan. Karena siapapun yang bertemu beliau pasti nggak pelak pernah kena omelan. Mau siapapun. Mama sekarang umurnya berapa sekarang? 63 tahun. 63 tahun. Waktu ngelahirin aku umurnya berapa? 20. Coba tarik nafas dulu biar nggak tegang. Jadi saat ini yang jadi suka bahan ledek-ledekan sama anak-anakku adalah mamaku ini. Jadi kalau dulu anak-anakku ini yang ngurus mama, jadi aku kerja, berkarir, pergi kemana-mana, anak-anak aku serahkan pada mama. Jadi tugasku hanya melahirkan dan mama yang mendidik mereka, masakin mereka. Tapi sekarang ini berbalik, mama ini jadi suka jadi bahan bully-bulian sama anak-anakku. Gitu ya, Maya? Iya, Terus suka diapain aja sama anak-anak? suka digendong-gendong sama Rifki Afinumpa, cucu saya yang sulung. Suka digendong-gendong katanya sama Rifki Afinaufal, cucunya yang sulung. Terus kenapa tegang begini hari ini? Dan dia adalah viewer sejati saya. Jadi kalau YouTube saya belum on, YouTube saya belum ada syuting lagi, dia yang suka repot. Kapan syuting lagi? Karena mama ini punya friends yang luar biasa besar di kota kelahirannya, sehingga viewer saya terbanyak adalah dari teman-teman beliau, sehingga patut hari ini beliau ada di sini. Susah nggak punya anak kayak aku? Tidak, saya tidak sulit untuk punya anak Martini Suarsa, karena dia anak yang soleh-soleha dan anak yang akan mengerti ibunya. Amin. Nih ada obat buat apa nggak? Coba Artakers ada biar mama saya nggak tegang begini. Saya jadi pengen nangis lihat. Mama tegang banget ya. Tolongin nenek, Kak. Bukan. Hari ini pakai baju bagus banget kan? Pakai baju ini kalau nggak salah yang aku beliin di Kemang ya. Iya, Terus nggak berat pakai baju mute-mute gini. enggak, malah Oh, bagus, Malah enak. bagus. Jadi setiap aku punya baju bagus, pasti beliau pengen punya yang sama sama aku. Jadi apapun, sampai aku pernah waktu itu punya baju kayak overall gitu, juga pengen. Suka lupa usia, suka pengen kayak anaknya gitu ya. Iya. Jadi anyway, beliau adalah alarm iman buat saya. Jadi kayak setiap maghrib sholat dulu, kalau aku masih online di WhatsApp atau apa, dia pasti akan berisik, sholat dulu nak, isya. Makan. Tapi yang tidak pernah dilakukan subuh, karena kalau aku dibangunin subuh pasti ngamuk. Terus yang kedua adalah jangan lupa makan. So dia tidak pernah punya aturan-aturan kamu harus begini begitu, cenderung malah tidak pernah punya banyak aturan. But anyway, yang dia perhatikan adalah yang penting kamu makan, yang penting sehat, yang penting sholat, dan yang paling penting mama cuman punya doa. Ya
Anyway, kalau misalnya beliau punya harta banyak, ya aku kan nggak usah susah payah cari kerja. Kenapa? Jadi karena beliau punya doa dan itu adalah modal terbesar saya. Kenapa? Sampai detik ini selalu banyak yang hal-hal berat, sulit yang saya lewati, dan tiba-tiba kok ada aja jalan keluarnya. Ya mungkin karena doa dan berkah beliau ya. Terus harapan sama cita-cita mama apa ke depannya? Pengen naik haji bareng ya katanya sama aku ya. Ya, itu utama. Yang kedua, ingin melihat cucu saya sukses dan menjadi anak yang terbaik nurut sama ibunya Martini. Harapan saya cucu saya menjadi anak yang baik, anak yang sukses, dan saya hanya punya doa. Hanya punya doa. Jadi seorang ibu tetap seorang ibu yang selalu saya hanya punya doa, dan ini selalu diucapkan di setiap hari ulang tahun saya, hari ulang tahun anak-anak saya. Kadang-kadang saya tahu H-1 anak-anak saya ulang tahun, dia udah repot minta uang, repot apa ini, karena dia ada aja alasannya, mau beli obat, pengen pijit, pengen beli jilbab, padahal saya tahu dia pasti pengen kasih kado. Kadang-kadang saya suka usil, saya nggak kasih tuh uangnya. Betul, di malam dia pasti akan bilang, udahlah mama cuman bisa kasih doa gitu. Karena bagi saya doa beliau itu lebih berharga dari apapun gitu. Terus ada yang mama mau sampaikan nggak ke siapapun? Ya kan mama punya anak yang seorang wanita beraktivitas, berkarir, sibuk, tapi masih bisa mengurus anaknya. Mama ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman bahwa harus berkarya terus, jangan takut, coba jadi seorang nenek yang mana anaknya sibuk gitu. Mama ada nggak ke teman-teman mau disampaikan? Jangan nangis dong. Karena seorang ibu itu adalah untuk mempunyai anak itu suatu amanah dari Allah, dan amanah ini akan selalu terjaga sampai hari hayat saya, karena amanah itu berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya harus jaga, dan saya harus memberikan kasih dan sayang saya kepada anak cucu saya dan keturunan saya. Saya melihat cucu saya anak yang baik, anak yang berprestasi, anak yang selalu menurut kepada ibunya. Yaitu tadi saya ngomong, saya hanya diberikan amanah kepada Allah untuk anak dan cucu saya, dan saya hanya punya harta yang tak pernah habis, yaitu anak dan cucu saya, dan saya hanya punya doa yang sangat besar. Doa seorang nenek untuk cucunya, doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Dan saya minta itu saja. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk sholat. Iya. Jadi kebawelan terbesar dari ibu saya adalah sholat. Jadi insya Allah, apapun orang di luar sana kadang memandang saya ini dan itu, karena beliau akan tetap bawel kalau misalnya dan tahu kalau dibohongin gitu, misalnya udah gitu ya. Itulah seorang ibu gitu kan, tidak banyak menuntut, hanya memberi ya, termasuk doa gitu. Dan ini yang saya akhirnya di usia saya sekarang, bulan depan usia saya bertambah nilainya, tapi saya hanya merasakan, oh seperti ini ya menjadi ibu yang anak-anaknya sudah di titik pendewasaan yang luar biasa. Akhirnya yang hanya kita punya adalah doa gitu, doa agar anak-anak saya menjadi baik, dijauhi oleh orang-orang yang akan mencelakai dan menzolimi, dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia, sehingga jalan, walaupun masalah itu dalam hidup akan terus ada dan selalu ada, tapi saya selalu berharap dan berdoa, dan mungkin ini doa yang dulunya ibu saya berikan kepada saya dan wariskan kepada anak saya. Seberat apapun masalah yang akan kalian hadapi, kedewasaan seseorang akan dinilai dari cara dia menyelesaikan masalah. Jadi ibu saya ini solving problem yang luar biasa.
saya tidak pernah melihat dia lari dari masalah. Apapun yang ada masalah yang dia hadapi, selalu masalah yang datang kepadanya, bahkan yang tidak dia harapkan, masalah akan datang kepadanya, dia akan bisa menyelesaikan dengan baik. And ini yang juga saya lakukan. Masalah sebesar apapun yang datang kepada saya akan mencoba hadapi, dan ini yang saya wariskan kepada anak saya. So, inilah tingkat kedewasaan manusia, bahwa sebesar apapun, seberat apapun masalah yang datang, itulah upgradingnya kedewasaan kita. Nah, ini yang terakhir. Tadi kan Mama udah harapan, cita-cita dan doa. Jadi terakhir aku cuman mau bilang makasih udah ngasih kesempatan aku lahir. Terima kasih udah kasih kesempatan aku hidup di dunia ini, sehingga aku jadi Martini yang sekarang. Terima kasih udah kasih banyak contoh baik dan buruk dalam hidup aku. Sudah jadi alarm iman aku, sudah jadi orang yang paling depan membela aku di saat aku sedang mengalami apapun. Terima kasih udah jadi nenek terbaik untuk anak-anak. Aku nggak bisa kayak sekarang kalau bukan karena Mama. Mama tidak pernah membelikan kemewahan. Udah, Mama nggak mau, udah nggak mau, Mama. Udah, I love you, dah. Kan katanya mau tampil di YouTube. Udah, enggak. Tadi kan nggak nangis, kita ngomong itu jadi nangis. Terima kasih untuk MS Fams yang sudah menjadi saksi keharuan hari ini. Dan saya harap kecintaan kita kepada ibu kita adalah ridho yang paling utama. Karena di dunia ini yang saya paling takutkan selain Tuhan marah sama saya adalah beliau marah sama saya. Oke. Udah, Mama nggak pernah marah. Udah. Oh, Mama nggak pernah marah. Iya, nggak pernah marah. Paling bawel. Oke, bye semua.